Shalom, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Surni Karinta Manik dengan NIM 2001040447. Saya ini ialah mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Saya ini semester 4 dari grup B. Tujuan pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Ruslan Pardosi MSc. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview webinar implementasi kurikulum Merdeka dengan temanya itu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Webinar ini diadakan oleh Direktur Sekolah Dasar dengan moderatornya itu Ibu Ine Rahmawati SPD MSI. Beliau adalah Direktorat Sekolah Dasar. Dan narasumber dari webinar ini ialah Bapak Dr. Randus Julfikri Anas MED, di mana beliau merupakan Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Materi yang disampaikan oleh Bapak Julfikri Anas ini merupakan latar belakang kurikulum Merdeka. Tanpa berlama-lama, mari kita simak penjelasan mengenai latar belakang kurikulum Merdeka ini. Kurikulum Merdeka merupakan salah satu opsi dalam rangka pemulihan pembelajaran dan berpusat pada peserta didik. Kenapa disebut pemulihan pembelajaran? Berarti ada suatu kondisi yang harus dipulihkan atau diperbaiki. Kemudian, kenapa dikatakan berpusat pada peserta didik? Berarti selama ini mungkin para pendidik belum sepenuhnya berpusat kepada peserta didik. Karena dalam proses pembelajaran, ketika guru masuk ke dalam ruangan untuk memulai pembelajaran, pendidik hanyalah mengajarkan sesuai RPP yang telah ia susun, sehingga penyampaian guru yang ada Indonesia ini sama, baik metode, cara, ataupun media pembelajaran yang mereka gunakan. Sehingga cara tersebut dilihat kurang baik karena siswa ini memiliki karakteristik dan proses belajar yang berbeda-beda. Misalnya pada pembelajaran pertemuan pertama, seorang guru yang masuk ke kelas akan mengajarkan materinya sesuai RPP yang telah disusunnya. Untuk pertemuan kedua, guru tidak lagi mengulang pembelajaran yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya, namun ia akan melanjutkan sesuai RPP yang telah dibuat. Maka, karena pada pertemuan pertama ada beberapa siswa yang tidak paham mengenai materi yang telah diajarkan oleh guru dan gurunya telah berpindah topik atau berpindah judul pada pertemuan berikutnya. Nah, hal tersebutlah yang menjadi masalah di mana di pertemuan yang pertama peserta didik belum memahami betul materi yang telah disampaikan oleh gurunya. Namun, gurunya telah melanjutkan ke pertemuan berikutnya dengan judul yang berbeda dari pertemuan yang sebelumnya. Maka hal itulah yang sangat menjadi masalah besar kepada peserta didik, dan ketika pengadaan ujian akhir semester, maka peserta didik tidak akan dapat menjawab soal-soal yang diberikan oleh gurunya karena materi yang paling dasar pun mereka tidak dapat memahaminya dan sudah dilanjutkan dengan materi berikutnya. Sehingga hal itulah yang menjadi masalah yang sangat besar yang terjadi dihadapi oleh peserta didik, hingga pada saat ini hanyalah tersampaikan materi saja yang sesuai dengan kurikulum, namun kemampuan anak didiknya hanya mencapai 20 hingga 30% saja dalam proses ini. Proses ini akan terus berlanjut, kesalahan ini terus berlanjut, dan anak hanya diselamatkan dengan menurunkan KKM sehingga nilai si anak berada di atas KKM dan si anak pun bisa naik kelas berikutnya. Namun yang terjadi di kelas berikutnya ialah penyakit si anak akan semakin parah dan akan selalu membawa penyakit tersebut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Penyakit itu maksudnya ketidakpahaman mengenai pembelajaran yang telah dibuat. Maka learning loss itu bukan disebabkan oleh pandemik COVID-19 seperti yang telah terjadi saat ini, tetapi disebabkan oleh
kealpaan guru atau tenaga pendidik dalam melakukan pembimbingan kepada anak-anak didiknya dalam mengetahui masalah anak didiknya dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Harusnya kasus seperti ini tidak terjadi lagi ketika kita sudah beralih dari kurikulum 94 ke kurikulum 2004 yang berbasis kompetensi dan beralih lagi ke kurikulum 2006, lalu beralih lagi ke kurikulum 2013, tetap saja berbasis kompetensi kurikulumnya. Kurikulumnya berubah nama, tapi proses pembelajarannya tetap sama seperti yang dulu. Sebetulnya perubahan yang dibutuhkan saat ini bukanlah perubahan kurikulum, tetapi lebih ke perubahan mindset atau pola pikir kita, bagaimana kita membangun budaya belajar yang betul-betul berpihak kepada anak, yang betul-betul memberi ruang kepada setiap individu anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, betulnya tumbuh kembang anak itu berada di luar kekuasaan kita dan kehendak kita. Yang menentukan tumbuh kembang anak itu ialah kodratnya sebagai manusia, sebagai makhluk yang berpikir. Mereka itu tumbuh dan berkembang berdasarkan kodratnya. Sehingga dapat diartikan bahwa konsep merdeka itu harus sebagai memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada anak untuk menggunakan pola pikir mereka dengan cara belajar mereka sendiri, sehingga mereka menentukan jati dirinya sejak dini, dan setiap anak pastinya memiliki potensi dan yang berbeda-beda antara satu anak dengan anak yang lainnya. Kenapa potensi itu berbeda? Supaya tidak terjadi benturan di dalam kehidupan. Tuhan memberikan kekuatan dan potensi yang berbeda-beda pada kita, ibarat planet tata surya. Mereka beredar di orbitnya masing-masing, dan tidak satupun orbit ditempati dua planet yang berbeda. Jadi kalau ada satu orbit memiliki dua planet, maka akan terjadi bertabrakan. Begitu juga dengan kehidupan manusia. Jadi setiap anak memiliki satu kelas itu memiliki orbitnya masing-masing. Dan ketika orbitnya masing-masing tidak akan ada saling meremehkan, saling menjatuhkan, dan bertabrakan antara siswa-siswi untuk meraih juara kelas seperti itu. Sehingga konsentrat dari materi kurikulum ini ialah untuk menciptakan budaya, suasana yang kita bangun agar setiap anak betul-betul menyadari bahwa dirinya sebagai manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda, dan dengan kemampuannya sendiri. Untuk itu, dalam pelaksanaan kurikulum mereka ini, pertama kali guru harus betul-betul memahami siapa anak didik yang dihadapannya itu, dia itu siapa, bagaimana perilakunya, bahkan bagaimana sikap jahilnya juga harus diketahui seorang pendidik. Sehingga pembelajaran ini betul-betul memberikan pelayanan cepat kepada setiap peserta didik agar setiap anak ini mempunyai kesempatan untuk menunjukkan siapa jati dirinya itu sendiri sejak dini. Untuk itu, kurikulum mereka ini akan memberikan ruang seluas-luasnya kepada anak untuk mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan fitrahnya, kodratnya, dan untuk mewujudkan itu kita harus memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada guru untuk menghiasi media proses pembelajaran yang mengaktifkan semua indera anak itu, dan itulah yang berpusat pada anak. Baik, sekian hasil review mengenai webinar implementasi kurikulum merdeka yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom, salam sehat.